dia berjuang untuk menghafal Al-Quran, sementara dulu dia sempat kita pukul kayak gitu, dia sempat merasakan hal-hal yang paling sulit yang nggak seperti anak kecil umumnya gitu. Itu yang saya, ya Allah gitu, saya kok nggak fair gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Gunawan. Saya bersama istri saya Adelia Widatriana. Kami owner dari PT Raga Gunawan Mandiri. Brandnya kami Raga Sport Flooring, bergerak di bidang kontraktor lapangan olahraga. Kami mengerjakan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Lapangan olahraga yang kami kerjakan itu awalnya sekali itu kita fokusnya di lapangan bulu tangkis ya, kemudian kita melebar masuk ke lapangan futsal, sampai sekarang ke mini soccer. Jadi hampir semua jenis lapangan olahraga sudah pernah kita kerjakan, kecuali lapangan bola yang belum. Kami memilih untuk mengerjakan proyek lapangan olahraga itu dulu diawali tahun 2011, menjual peralatan olahraga ya, retail toko olahraga gitu. Proses itu berjalan, di situ sudah mulai banyak cerita, banyak hal-hal yang di luar dugaan kami yang kami harus hadapin. Akhirnya dari situ kita banyak belajar dan kita berusaha bangkit sampai saya menemukan satu titik di mana ini kalau saya tidak mengambil satu bidang bisnis yang tidak passionnya saya gitu, tidak dari basicnya olahraga gitu, ini saya harus mempelajari, butuh effort yang lebih besar lagi, nanti tidak akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang timbul yang akibat dari retail yang kita istilahnya udah terjun bebas pada saat itu gitu. Nah, untuk bangkit itu makanya saya memilih untuk mengerjakan project di lapangan olahraga, tapi passionnya masih sesuai di bidang olahraga. Nah, mulailah kita belajar di situ. Banyak hal yang kita explore di situ. Dari kuliah kita udah hobi olahraga ya mas ya, dimulai dari bulu tangkis. Jadi memang sudah mulai kelilingan, sudah mulai belajar bisnis. Memang waktu zaman kuliah dulu juga ternyata nggak mulus-mulus juga ya. Jadi di tengah jalan juga segala pembiayaan dan lain-lain itu nggak siap juga gitu loh. Jadi mengharuskan saya juga untuk mencari. Mungkin beberapa orang akan mampu ya menghadapi itu, artinya dia bisa membagi fokus pikirannya antara dia kuliah saya kan di kedokteran mas. Dulu di kedokteran itu awalnya masuk itu malah kita kan PMDK mas, zaman saya dulu kan PMDK itu yang bebas tes itu ya. Dulu waktu SMA tuh yang ngisi formulir untuk registrasinya tuh bukan saya, itu guru saya gitu, karena ada jatah kuota itu ke Universitas Brawijaya Malang. Nah, otomatis guru tuh ngelingkarin pakai pensil 2B itu formulirnya. Nah, ngelingkarin itu, ngisi formulir itu. Beliau mengirimkan, ya udah almarhum juga ya, semoga di tempat yang terbaik ya di sana ya. Dan saya bisa sampai dengan sekarang ini juga, wah flashbacknya luar biasa ke beliau juga begitu. Jadi insya Allah itu menjadi amal jariah juga buat beliaunya. Sehingga saya sampai di sini. Jadi kita masih di Malang, saya masih proses pengunduran diri saya waktu di Brawijaya ya, artinya jangan sampai ada, istilahnya dulu jangan sampai ada drop out ya, DO ya, ngurus itu terus keluar surat izinnya apa segala, saya tidak meneruskan lagi sampai di dokter. Kita hijrah ke Surabaya, wah saya juga minta tolong sama
salah satu teman juga, ya bukan teman ya, dia juga supplier alat-alat olahraga. Saya minta tolong untuk saya bekerja di situ gitu loh. Entah ngapain kayak saya pokoknya minta kerja di situ gitu loh. Nah akhirnya melihat potensi saya, mungkin dia, oh ya sudahlah, kamu kelola aja produksi shuttlecock pada saat itu. Berjalannya itu ternyata nggak ngatasin dengan market yang ada. Kita harus hire tukang yang secara operasional juga nggak nutut pada saat itu gitu loh. Nah akhirnya dia mungkin berpikir saya banyak komunikasi, terus juga wah jatuh bangun juga di situ ya. Mengharuskan saya juga harus pulang ke Medan karena malu juga sama mertua di sini kan gitu. Jadi saya pulang ke Medan, melihat potensi di kampung halaman juga, waduh nggak bisa juga ini. Akhirnya jual apa yang ada. Terus kita balik lagi ke Jawa. Balik ke Jawa itu juga kita masih ini ya, harus menata lagi bisnis itu, dan akhirnya sama yang di Surabaya, ya sudahlah di Kediri aja. Buka toko sport itu, barang semua diisi, kita hanya tinggal jualkan gitu. Ya itu berjalan, alhamdulillah luar biasa responnya marketnya di Kediri yang pecinta bulu tangkis, karena pada saat itu kita fokusnya tokonya hanya peralatan bulu tangkis saja gitu. Ya di situ baru kelihatan kita juga lumayan dan kita terlena dengan itu semua gitu loh. Sampai pada akhirnya di 3 tahun 4 tahun berjalan kita harus menanggung beban utang yang luar biasa seperti itu. Pada saat itu kan kita di limit ya, di limit melihat perkembangan yang ada. Ternyata retail itu kan ilmunya juga banyak ya Mas ya, perputaran barang itu sangat cepat terkait dengan tren, model, dan yang terbaru kan gitu. Ternyata kita nggak kontrol di inventory, stok yang terlalu menumpuk. Akhirnya ini udah dead stock, udah mati, udah rusak, udah expired, udah nggak layak jual misalnya. Walaupun udah di sale, ternyata nggak nutut juga gitu. Akhirnya sedikit-sedikit kita nambal gitu loh. Ekspansi kita keluar juga luar biasa juga, nggak diimbangi dengan kesadaran diri, kemampuan untuk kapasitasnya belum nutut untuk sampai ke situ gitu. Nah akhirnya itu nggak terasa gitu loh, nggak terasa kita mengalami kesulitan cash, kesulitan apa gitu. Ya akhirnya kita nggak bisa kulaan, kita nggak bisa update barang, sementara stoknya udah kadung numpuk, bebannya juga udah luar biasa gitu. Pada saat itu memang jalan-jalan aja gitu loh, jadi tidak ada ilmu di dalamnya gitu loh. Nah makanya ilmu tuh menurut saya penting sekali seperti itu. Kurang lebih ya hampir 3M lah. Dari sana sini ketika kita memutuskan untuk hijrah kan otomatis saya menghitung tuh total uangnya berapa. Kok banyak juga ya, gimana ini cara melunasinya? Kalau misalnya kita harus tetap bertahan untuk jaga toko, buka retail gitu, jualan raket, jualan sepatu, ini dengan total hampir utang 3M ini kok kayaknya mustahil bisa dilunasi gitu. Kita melihat potensi di luar itu banyak gitu, sampai kita kirim sampai ke luar negeri juga. Marketnya memang bagus waktu itu, memang kita membranding usaha kita itu juga bagus lah istilahnya, bener memang. Tapi untuk menambah modal ini kan kayak kepuasan sendiri kan, maksudnya kalau misalnya barang terbaru kita punya, barang terbaru lagi kita punya, itu kan harus berlipat-lipat modal, dan kita tidak sadar dan kita tidak punya ilmunya juga di situ. Waktu itu juga belum paham riba itu apa sih, dosanya sampai sebesar apa sih gitu kan. Kita kan juga waktu itu agama pun juga belum lah istilahnya. Awalnya ketika kita memutuskan untuk hutang itu untuk menambah modal, untuk menambah kapasitas di toko retail itu memang sekilas berjarak berapa tahun ya, 3 tahun itu memang naik gitu, langsung omset itu langsung naik gitu loh kan, nggak terasa. Tapi pada akhirnya ya tahu-tahu jatuh langsung blek gitu, ini ada apa gitu kan. Akhirnya salah satu dari teman juga, saya juga mendengar ya riba itu begini, terus dibukakan ayat Al-Baqarah dan itu kok begini, hukumnya beginilah. Saya jadinya takut gitu. Akhirnya saya kan ya kita berhijrah bareng-bareng gitu kan, bahwa salah kita di sini gitu loh. Sampai ya pokoknya kita ketika bermain riba itu, di kubangan riba banyak sekali permasalahannya, bukan masalah cuma dikejar-kejar debt collector, harus nyicil tiap bulan tanggal sekian, pokoknya tiap minggu ada aja cicilan gitu kayaknya. Itu juga pengaruh juga ke anak gitu kan.
Waktu itu anak masih 1 ya, anak itu sakit gitu, jadi sebulan sekali itu pasti ke spesialis anak, setahun 2 kali itu pasti ke opname, ke rumah sakit gitu, pokoknya ada aja gitu. Anak saya yang pertama itu kena pneumonia, jadi ya sampai separah itulah, sampai ke anak-anak gitu. Iya, masa-masa perjuangan dulu, yoga kecil juga. Pada saat yoga mencret itu kita nggak punya uang juga buat beli pampers, dan kita harus mengganjelnya dengan koran-koran bekas yang ada itu, kita lipat-lipat untuk mengganjel itu supaya dia tetap bisa tidur seperti itu. Usaha sudah mulai turun, tapi kan cicilan tetap ya itu ya. Wallahu alam ya, mungkin ya itu akibat dari riba lah. Allah mengganjar kita ya begitu, nggak dibales di dunia ya di akhirat kan gitu. Kebetulan kita ya langsung dibales aja di dunia, ditampar di dunia, langsung sadar gitu. Alhamdulillahnya di situ juga sih, saya masih bersyukur juga di situ. Suasana panas gitu, kekerasan juga ke anak, kita kan tanpa sadar kan kayak gitu, karena kita dikejar-kejar debt collector. Akhirnya kita kepentok, mau ngambil modal lagi kan nggak bisa, otomatis utang sana utang sini kan udah BI checking gitu kan. Ya udah, saya akhirnya menghadapi bermacam-macam debt collector lah waktu itu, jatuh tempo, udah telat apa segala macem kan kayak gitu sih. Sekarang apa yang aset dijual gitu, asetnya udah nggak ada semua, tetap kurang berapa M gitu kan, saya lupa itu waktu itu. Minta pertolongannya aja sama Allah, hijrah bener-bener total. Ya udah, akhirnya dari situ saya mulai perbaiki ibadah kita, kayak mulai sholat tepat waktu kan kayak gitu, ikut kajian sana sini kan gitu. Tahu-tahu ada peluang di salah satu kajian ya, ketemu sama tim digital marketing lah kayak waktu itu. Hanya ngobrol-ngobrol di situ, di kajian situ ketemulah teman-teman yang soleh gitu kan, yang membantu kita gitu. Sampai di Jabal pun juga pernah 2 kali saya, kendaraan saya karena saya nggak punya ilmunya ya waktu itu. Ya udah, akhirnya saya pasrah aja. Pertama di Jabal di jalan, yang kedua dikibulin di kantornya gitu kan. Diserbu waktu itu kepala marketing, kepala debt collector gitu. Kamu itu siapa? Bilang gitu. Kok berani-beraninya nutup utang tanpa bunga, tanpa denda gitu. Padahal ini kan udah telat bayar dan kok kamu minta pokoknya saja gitu. Kalau ngomongin masalah hijrah ya jangan begini, dulu kan akadnya sama-sama setuju, bilang gitu kan. Ya saya dengan mengeles, waktu itu gagal, maju lagi, gagal lagi, maju lagi, gagal lagi, saya minta pokoknya aja gitu. Berapa kali ya? 5 kali lah kalau nggak salah. Yang sering nanggepi debt collector memang saya, karena kenapa, tipikalnya suami kan temperamental gitu. Ketika dia istilahnya debt collector ini kan memancing amarah kita gitu. Ketika kita tidak bisa mengendalikan emosi, kan kita emosi juga. Akhirnya kan nggak bagus itu, saling emosi nggak bagus. Ya saya begitu dapat ilmunya juga ya, akhirnya saya ngikut ceramahin dia gitu loh. Apa yang saya tahu tentang riba ya saya ikutin ceramahin dia. Bu, ini waktunya bayar udah sekian, tolong bayar 1 kali aja, nanti saya bantu untuk bebas bunga dan denda dan lain-lain. Pokoknya ibu bayar 1 kali aja angsuran. Nggak bisa mas, udah saya stop di sini aja sampean proses untuk saya bayar pokoknya saja begitu ya. Ya udah, ibu di mana sekarang? Saya di rumah, tolong ke rumah aja gitu kan. Saya habis itu kalau ngundang dia ke rumah, ada 2 orang debt collector ya, kita ngomong baik-baik gitu. Akhirnya saya ya ikut ceramah juga, mas sampean muslim ya, bilang gitu. Iya, akhirnya saya, mas sampean nggak takut kayak gini, riba itu begini, saya jelasin gitu. Ya saya sebenarnya ya juga gimana bu, saya terpaksa juga gitu kan. Akhirnya sampean tahu kan riba itu kayak apa, tak bilangin gitu. Iya bu, saya tahu, tapi karena tuntutan pekerjaan bu gimana. Udah ibu bayar 1 kali aja. Nggak bisa mas, tak bilangin gitu. Udah pokoknya diurus saja, insya Allah saya ada itikat untuk membayar utang karena saya muslim ya, nggak mungkin meninggalkan utang di dunia gitu, tak bilangin gitu. Nggak bisa bu, bilang gitu. Ya udahlah, coba aja nanti ke pimpinan, tak bilangin gitu kan. Akhirnya dia majulah ke pimpinan, telepon saya nggak bisa juga gitu kan. Ya udah mas, saya tak ke kantor aja lah daripada proses sampai lama gitu kan. Terus akhirnya ada
salah satu yang menyulut emosi kami gitu loh. Ibu itu siapa kok berani-beraninya mau menemui pimpinan kami gitu loh. Bukan nggak ada hak apa-apa, ya udah selesaikan aja di sini Bu sama kami, bilang gitu. Ya saya pengen ketemu sama pimpinannya Pak, bilang nggak bisa, ini sudah kayaknya emosi gitu kan. Itu udah di ruangan, akhirnya saya udah keluar dulu saya bilang gitu. Akhirnya nunggu di depannya kasir itu, saya di dalam waktu itu, segala proses cemoohan dan segala macam. Ibu apa-apaan sih ini, ya begitulah istilahnya. Terus saya tanya, loh masnya kemarin yang di rumah, waktu ke rumah nagih itu di mana Mas? Tak bilang gitu. Saya kan sudah ngomong baik-baik, saya akan bayar utangnya tapi dibebaskan dari bunga dan denda lain-lain gitu. Saya minta pokoknya aja, bilang gitu. Oh yang Mas yang kemarin ya udah resign Bu, bilang gitu. Saya gitu, gara-gara Ibu sih gitu. Kemarin Ibu ngomong apa? Loh saya nggak tahu Mas, tak bilangin gitu. Iya Ibu resign, sekarang dia nggak punya kerja. Loh saya mana tahu ya Mas, saya alhamdulillah aja Mas, tak bilangin gitu. Kalau dia resign saya malah kayak gitu Mas kemarin itu. Akhirnya saya WA dia, Mas resign ya gitu. Alhamdulillah ya Mas, selamat, saya bilang gitu aja udah. Akhirnya habis diserbu 6 orang itu saya pulang, nggak bisa Bu, jangan macam-macam ketemu sama pimpinan saya, Ibu nggak punya hak untuk itu, bang. Ya udah Mas, saya tunggu aja kabar baiknya, bilang gitu. Jarak 1 bulan kalau nggak salah, 3 minggu apa 1 bulan gitu, ditelepon, nggak tahu siapa yang telepon ya, Bu ini ada kabar baik. Apa Mas gitu, anggunannya bisa diambil. Loh diambil dalam arti apa, bilang gitu. Udah bebas bunga, denda dan lain-lain, saya bilang gitu. Ya Bu ini pokoknya aja, alhamdulillah di ACC ya, alhamdulillah gitu. Ya so jarak waktu itu ya saya cuma minta aja sama Allah, ini lubang mana aja sih yang harus urgent ditutup gitu kan. Yang terakhir memang kita kartu kredit gitu, karena tidak membahayakan diri, karena kan memang tidak ada anggunan apa-apa, mungkin cuma sekedar dia itu menagihnya via telepon, terus mencemarkan nama baik kan, kayak gitu-gitu. Istilahnya kalau orang nggak siap mental itu pasti nggak kuat gitu. Karena secara ustadz, tetangga, Pak RT, Pak Lurah, orang tua itu sampai punya nomor telepon orang tua saya gitu loh. Karena saya nggak ngasih, kamu punya utang ya di sini gitu. Yes, gitulah. Luar biasa pokoknya. Kita mengawali setelah kebangkrutan itu ya, saya langsung berpikir gimana caranya. Ya akhirnya ya saya jadi penghubung aja antara supplier dengan klien kan begitu. Karena kan nggak punya modal sama sekali gitu loh. Jadi cuma sebagai penghubung aja. Nah pada saat itu di salah satu kajian kita ketemu dengan ahli digital marketing. Saya ceritakan historinya lah ya, kita sedang mengalami seperti ini, dan saya minta tolong dibantu gitu loh. Kebetulan saya waktu itu ada nyimpen katalog material lapangan itu. Ini kan ada, dan saya suppliernya kenal juga gitu loh. Komunikasi dengan yang ahli digital marketing itu, tolong dong kalau saya mau jual ini kira-kira gimana gitu loh, bisa nggak gitu loh untuk dibuatkan webnya gitu loh, dioptimasi lah istilahnya seperti itu. Wah bagus juga ini project-project lapangan olahraga gini, coba saya riset dulu seperti itu. Nah akhirnya berjalannya waktu, dia buatkan websitenya, dia SEO-nya, dia optimasinya, dia iklannya, jadi partner lah ya. Bahkan insya Allah sampai sekarang ini ya memang luar biasa. Pada awal-awal memang nggak langsung kita punya tim, nggak langsung kita punya karyawan, nggak semua harus dikerjakan berdua dulu gitu loh. Karena ketika kita masuk dalam kubangan itu sebenarnya batin kita tuh udah nggak tenang gitu loh. Kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa ini, bawaannya panas kayak gitu. Yang paling menggoyangkan banget di kita berdua itu efeknya ke keluarga memang ya, selain ke anak dan keluarga besar seperti mertua dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Kita juga hampir cerai juga kan di situ, kita hampir cerai 3 kali lah. Nah itu kita hampir cerai, disuruh pisah. Nah ternyata alhamdulillah ya kita masih bisa bersama ya. Ini kita hadapin gitu, dan kita harus bisa mampu, karena saya memulai project lapangan itu kan bukan dari nol Mas gitu. Ini kan dari minus, kita berdua gimana menjalanin ini supaya sampai kepada titik nol dulu gitu.
ketika titik nol barulah kita berpikir untuk membangun tim, karyawan dan lain-lain seperti itu. Jadi ya kita ada mengerjakan beberapa project terus Mas pada saat itu, ya termasuk besar-besar. Pada saat itu ya lapangan bulu tangkis, terus ada futsal juga, dan itu besar-besar. Kita 2 tahun dalam menyelesaikan itu berdua dulu gitu loh. Jadi tukang pun kita pakai eksternal gitu loh. Jadi ada tukang di Jakarta yang bisa, ya udah kita kerja sama dia gitu loh. Jadi tukang ya eksternal juga. Ya saya sebagai penghubung aja dari supplier ke klien, terus kita tukang eksternal, dia punya tim tukang gitu ya, kerjain lapangan kita kayak gitu. Pada saat itu kita nggak mikirnya untuk membangun tim dan lain-lain, pokok kita dapat cash dulu, supplier kita lunasin ya, tukang kita lunasin, ada sisa margin kita atur untuk nutup itu. Dulu seperti itu aja gitu loh, untuk gimana caranya supaya bisa ke titik nol itu. Minta pertolongan sama Allah, kok tahu di lapangan ini untuk 3M hampir 3M, saya lupa ya berapa, 2M berapa gitu kan. Karena ya. banyak titik ya Mas ya. Karena banyak titik, nggak satu titik aja kan gitu. Tahu-tahu itu kalau nggak salah itu 8 sampai 10 bulan udah lunas gitu. Nggak tahu, pokoknya ya saya ketika dapat proyek saya sisihkan, ini buat operasional, ini buat rumah tangga, ini kan udah cukup, udah kasih aja tutup. Karena itu kita kan sudah menegosiasi, udah dapet catatan, oh ini pokoknya aja udah di ACC gitu Mas. Akhirnya kan kita punya panduan, alhamdulillah itu dulu lah, artinya kita nggak ada bunga, nggak ada denda, ongkos-ongkos lainnya yang nambah-nambah gitu. Ini lubang ini tutup ini, nggak tahu juga mana yang ditutup kan, kalau saya saking banyaknya gitu kan. Tahu-tahu kurang berapa gitu, udah nggak usah dipikir, cari aja, saya bilang begitu kan. Oh, udah ini, oh ya udah tinggal apa ini yang terakhir tinggal kartu kredit berapa sekian gitu, ya udah Bismillah saya bilang gitu. Akhirnya setelah lunas itu kita memaksakan diri untuk ayo umroh yuk, bilang gitu, bersyukur di sana, minta pertolongan lagi lah istilahnya, habis ini kita mau ngapain ya gitu kan ya. Semoga aja yang bisnis baru proyek flooring ini bisa berjalan terus gitu. Akhirnya kami memutuskan juga ya nggak ada uang lebih juga di sana, umroh pun juga pas-pasan juga, kita nekat aja, pokoknya ada niat kuat gitu aja udah. Kita pengen berdoa di sana, kita pengen nangis di sana, kita pengen tobat di sana. Mau berangkat juga nggak ada duit, nggak ada sangu. Waktu itu 2 juta dulu, 1 juta pegangannya kan. Waktu itu juga drama juga mau umroh. Pertama udah di DP, akhirnya 1 bulan nggak ada jawaban, ini bisa berangkat apa enggak gitu. Hamin 2 minggu nggak ada jawaban juga, nggak ada proyek, ini agak besar. Akhirnya terakhir Hamin 1 minggu itulah ada proyek yang di Balikpapan. Di Balikpapan gitu. Langsung kita buat keuntungannya buat bayar umroh. Akhirnya udahlah, pokoknya di store aja lah ke biro travel buat umroh, yang penting aman. Pertamanya dulu udah berangkat aja dulu sendiri gitu kan, kalau misalnya nggak ada dana untuk berdua. Saya nggak mau harus berdua gitu. Ini cukupnya untuk 1 orang berangkat umroh gitu, udah Bismillah aja. Ya sudah, akhirnya Hamin 1 minggu itu ngunasin yang buat saya bisa berangkat gitu kan. Akhirnya ya mepet-mepet gitulah Mas. Akhirnya ya kami bisa ke sana. Begitu di sana juga nggak punya apa-apa, ini nanti gimana ya pulang nggak bisa ngasih oleh-oleh gitu kan gitu. Di tengah perjalanan di sana pun juga ada unlogic, istilahnya hidayah juga ya. Tiba-tiba ada teman saya yang ibunya kerja di sana, dia itu bekerja di majikan, pokoknya pengusaha gitulah di Arab Saudi. Di Arab Saudi sana kita disuruh silaturahmi, kita dijemput di hotel, dikenalkan sama majikannya itu, kita dijamu makan, lama juga di situ sih, kita santai-santai ya karena umrohnya yang wajib kan sudah selesai. Jadi kita dulan lah istilahnya silaturahmi gitu. Dijamu makan, habis dijamu makan kita pulang, tahu-tahu dikasih amplop gitu kan. Jadi majikannya itu ada 4 kalau nggak 5 itu ngasih sendiri-sendiri Mas. Ya saya tukar di penukaran uang kan, saya tukarkan rupiah, kalau udah itu mau pulang juga gitu loh, buat apa, sudah nggak beli apa-apa, saya pikir kan kayak gitu. Kok tahu-tahu dirupiahkan hampir 5 juta lebih, Masya Allah. Amplopnya itu satunya 5 juta lebih itu loh. Masya Allah, saya kalau ya Allah ini dapat. Kita beli oleh-oleh. Bagiannya habis itu pas tur kemana yang terakhir itu kan banyak kan ya jualan gamis-gamis gitu. Ya saya beli dengan uang itu, akhirnya saya bisa beliin semua itu. Alhamdulillah bisa beli oleh-oleh akhirnya gitu. Setelah lunas itu memang istilahnya banyak unlogic yang di luar nalar kita yang kita terima luar biasa gitu loh Mas. Makanya
Kami awal-awal kalau berpikir untuk menyelesaikan itu nggak mampu pasti, nggak mampu banget. Makanya kita kemarin memperbaiki diri dulu, ibadah kita terutama fundamental kita gitu, mindset kita, bahwasannya itu dosa besar kita wajib tinggalkan seperti itu. Maka nanti yang lainnya kayaknya Ikut aja. udah saya ngalir aja gitu loh. Tahu-tahu selesai, tahu-tahu ketutup gitu loh. Tahu-tahu Itu di anak, luar ya, kita. sembuh. Jadi setelah di Pneumonia. ronsen lagi paru-parunya itu udah nggak ada kabut putih-putih lagi, tadinya tuh nutup semua karena mungkin kita pernah ajak juga dulu waktu Surabaya ke Diri, Malang ke Diri, sepeda motoran bertiga sambil kita pindah jualan kayak gitu. Itu anak pertama saya yang di pondok sekarang tuh seperti itu gitu. Makanya apa? Rasanya kalau apa dia pondok kemarin tuh saya kayak merasa bersalah gitu. Karena dia hafiz memperjuangkan untuk kasih mahkota kita di surga sana gitu. Sementara kecilnya dia susah gitu loh, kita sampai segitunya gitu. Itu yang buat saya berdua kemarin waktu ngantarkan dia pondok, ya Allah gitu, dia berjuang untuk menghafal Al-Quran, sementara dulu dia sempat kita pukul kayak gitu, dia sempat merasakan hal-hal yang paling sulit yang nggak seperti anak kecil umumnya gitu. Itu yang saya, ya Allah gitu, saya kok nggak fair gitu. Itu yang kita kemarin beratnya bukan berat dia di pondok gitu, bukan gitu loh, tapi dia memperjuangkan menghafal Al-Quran itu buat menyelamatkan kita, orang tuanya gitu nantinya gitu loh. Sementara dia dulu kita pernah kasar sama dia kayak gitu. Itu yang buat sekarang kita flashback ke situ sebentar, tapi ya itu harus kita lewatin gitu loh Mas. Nah sekarang udah kita mikirnya semua sekarang kontribusi, mikirnya sekarang berbagi gitu. Kita punya bisnis, kita punya usaha, imperium yang kita bangun, bisnis yang kita bangun bisa bermanfaat juga buat orang gitu loh. Seperti itu. Kita juga punya sayap sosial yang harapannya bisa kontribusi buat kepentingan dakwah, kebutuhan dakwah, seperti itu. Kita juga kontribusikan ke situ gitu. Setahun kemarin berjalan kita belum dalam bentuk PT ya, perusahaan, dan kita terus langsung setelah titik nol itu kita bangun legalitas perusahaan dalam bentuk PT. Nah dari situ kita bangun proses brandingnya, kita perkuat tim digital marketingnya, kita banyak partner kita untuk bisa mensupport di digital marketingnya. Ya alhamdulillah udah mulai pengerjaan mulai dari Aceh sampai Papua gitu. Bahkan semua perusahaan-perusahaan swasta, terus bisnis owner, bahkan instansi-instansi semua dari mulai TNI, Polri, kita udah semua kita kerjakan. Sampai kita ke Brunei juga pernah pengerjaan di sana. Kita kirim lapangan ke sana, lapangan bulu tangkis. Ini juga ada proses follow up untuk di Singapura ya. Di Singapura sampai proses follow upnya dari sekarang. Memang ini ke depan official websitenya juga mau kita buat berbahasa Inggris, karena nanti kita juga akan mentargetkan untuk Asia sendiri, karena seperti Australia kan kita bisa jangkau ke sana gitu loh. Jadi kawasan Asia Tenggara dulu kita coba untuk masuk ke sana. Kalau yang besar kita terutama di venue-venue sekelas kayak PON ya. Nah, kita di Papua yang persiapan PON Papua itu seperti itu. Terus proyek-proyek yang prestisius misalnya milik pejabat atau dari kayak kemarin barusan dari Panglima TNI ya, Mabes ya, di AL seperti itu, yang terus banyak pejabat-pejabat daerah miliknya wali kota, bupati. Alhamdulillah networking, relasi kita insyaallah udah sampai ke sana. Nah, jadi dari situ kita bangun portofolio untuk kita bisa tatak untuk kita bermain di proyek di skala besar lagi gitu. Berjalan 2 tahun pandemi ini ya insya Allah kita tetap bisa survive gitu loh, karena olahraga ini sudah menjadi gaya hidup
bukan lagi sekedar kebutuhan ya, tapi udah menjadi gaya hidup. Sehingga dari gaya hidup itu ada sebuah tren bagaimana kita menghadirkan sebuah fasilitas olahraga yang nyaman, yang kekinian ya. Jadi yang berstandar internasional. Ya, untuk pandemi ini di awal-awal kita mikirnya, waduh, kita nih kan main di project, sementara project itu zona merah kan gitu, konstruksi apalagi gitu. Kita udah mikirnya pivot kemana-mana nih, mau apa nih gitu. Tapi ternyata dari sales, dari progress digital marketing tetap aja ada yang masuk, ada yang tanya, ada yang ini kan gitu. Akhirnya ya nggak sempat kita untuk mikir yang lain gitu. Kita fokus ke situ lama-lama ya ada penurunan waktu 1 tahun kemarin ya, pandemi ada penurunan, tapi nggak begitu berdampak lah istilahnya, bahkan terus gitu loh. Sekarang malah semakin kesini tim juga kita persiapkan untuk secara mindset mereka bisa berpikir cepat dan bergerak cepat gitu loh, karena hari gini fukas ya istilahnya. Jadi segala perubahan itu sangat cepat gitu loh. Dan kemampuan tim untuk segera bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada gitu. Yang terbaru bagaimana kita ngirim tim keluar pulau di bandara, regulasi, aturan, harus vaksin dan lain-lain kan, itu kita harus cepat gitu loh. Nah, alhamdulillah kita sudah punya partner-partner, kita punya relasi-relasi yang bisa mensupport kita untuk kesiapan tim sampai ke sana gitu. Sekarang fokus kita bukan fokus pada target omset aja gitu, tapi kita fokus membangun sumber daya yang ada, tim yang ada ini soleh dan soleh tetap meningkatkan kapasitas sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai inti budaya yang kita bangun di perusahaan RGM. Jadi kalau saya dari pengembangan tim ya, ketika masuk di sini memang ada aturan-aturan khusus gitu kan. Artinya saya kasih wawasan di sini nggak kerja gitu, nggak gitu. Jadi kalau orang yang nggak kayak gitu-gitu nggak kenal ya, ini kerja apa ngaji ya gitu ya istilahnya. Karena kami seminggu ada 3 kali gitu kan, otomatis mengurangi jam kerja. Saya nggak masalah, saya bilang gitu. Dan alhamdulillahnya mereka senang dengan sendirinya, begitu senang gitu loh. Ini bisa berdampak ke keluarganya juga, yang dulunya mungkin sholatnya bolong-bolong sekarang rajin gitu. Jadi saya lebih ke tim itu untuk ayo kita itu kalau ngejar marketing dunia aja nggak bakalan kelar gitu, harus diimbangi dengan marketing langit gitu kan. Saya bilang gitu, harus imbang lah istilahnya gitu. Ya udah saya akhirnya ngadain liko, ngadain kajian bulanan, tahsin kayak gitu kan, rutin lah istilahnya. Ada begitu. inspirasi pagi ada juga. Inspirasi pagi itu jadi tiap dari mereka tuh harus nyiapin materinya sendiri-sendiri. Ya boleh share pengalamannya masing-masing, silahkan gitu, melatih mereka untuk bagaimana bisa berkomunikasi kayak gitu. Inspirasi pagi itu wajib ya, kepada tiap tim masing-masing harus mempersiapkan materinya. Jadi intinya mereka di RGM ini ya, Raga Gunawan Mandiri itu harus lebih soleh, lebih pintar dan lebih profesional. Kita mungkin sesama muslim juga bukan hanya ustadz atau ulama saja kan dalam hal berdakwah gitu. Semua dari kita, apa yang kita tahu, kita wajib menyampaikan hal yang positif kan, seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang pun kita tetap berada di circle atau lingkungan mereka yang konsen terhadap bagaimana dakwah anti riba ini bisa masif ke masyarakat, karena efeknya luar biasa. Dan apalagi dibarengi dengan pandemi ini kan gitu. Sebelum pandemi aja mungkin mereka sudah merasakan kesusahan bisnisnya karena efek utang riba ini, apalagi dengan pandemi ini gitu loh. Nah, ini juga menjadi konsennya kita, terutama saya juga, untuk bisa saling berbagi sama teman-teman sesama muslim, pengusaha-pengusaha muslim, supaya mari sama-sama kita memperkuat pondasi bisnis ekonomi Islam yang saya yakin bisa kok tanpa itu gitu. Selama proses perjalanan bisnis ini, satu hal yang saya pegang, bagaimana kita akan membangun sebuah legacy atau warisan kepada anak cucu kita, seperti itu Mas. Jadi kita bangun usaha bagaimana ini bisa diwariskan gitu. Kita tidak mewariskan hal-hal negatif seperti utang dan lain, kita mewariskan bisnis yang sehat kepada anak cucu kita. Kami owner dari PT Raga Gunawan Mandiri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, alhamdulillah. Dari pagi Mas ya. Insyaallah.